Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Ada yang bertanya, Mas Putu nggak pengen komentar tentang demo katanya. Karena kebetulan sekarang ini berapa hari ini kan marak sekali demo terkait ketentuan yang ditetapkan pemerintah yang kata sebagian besar rakyat tidak memihak gitu. Sebenarnya saya menahan diri untuk tidak berkomentar tentang ini karena kalau kata Eyang Sapardi itu di dunia puisi itu kalau marah jangan nulis puisi gitu. Kalau marah jangan nulis puisi. Bahkan Eyang Sapardi Djoko Damono karena tidak ingin kemarahannya itu terlalu mempengaruhi tulisannya, dia sampai menulis puisi tentang Marsinah itu sampai dalam jangka waktu yang sangat panjang, bertahun-tahun, karena mengendapkan. Terkait dengan yang terjadi di belakangan ini, tentu saya sebenarnya memilih seperti yang Eyang Sapardi katakan, ya diendapkan saja gitu ya. Tapi baiklah kalau misalnya minimal ini jadi pemantik lah ya, pemantik apa ya menjadikan saya berpikir tentang beberapa hal yang terjadi belakangan ini di media. Yang pertama, saya teringat nasihat seorang tetangga, tapi nyaris saya lakukan seperti pengganti bapak saya ya, saat di Bekasi, walaupun sekarang juga sudah almarhum. Dari bapak almarhum Bapak Didi M. Saleh, tetangga saya. Ada kemiripan dengan bapak saya karena bapak saya meninggal pas saya sedang umroh. Pak Didi M. Saleh ini pun demikian. Jadi ketika saya umroh yang kedua kalinya, pas beliau dipanggil oleh Allah, Pak Didi M. Saleh ini pernah menasihati saya. Kata beliau, Mas Putu, ada dua jenis alasan. Alasan yang masuk akal dan alasan yang sebenarnya. Kata beliau begitu. Jadi kalau melihat sesuatu, perhatikan dua itu. Orang cenderung mengatakan, orang cenderung menyatakan di media atau dimanapun atau dalam tulisan itu adalah alasan-alasan yang masuk akal. Alasan yang sebenarnya itu alasan yang bisa jadi dia simpan. Orang-orang mereka, jadi contoh sederhana begini Pak. Ketika seorang pelajar bolos sekolah, yang di kepala dia pasti mencari-cari alasan yang masuk akal jika suatu saat nanti dia tangkap Pak Guru atau Bu Gurunya. Pengalaman pribadi saya waktu di pesantren dulu, kalau saya keluar asrama untuk nonton film, karena saya penggemar film dari sejak sekolah menengah, sampai menabung untuk mengumpulkan buat beli tiket film. Kalau saya nonton film itu saya bawa sabun cuci sekantong, hanya dibawa aja. Jadi terus saya nonton film, keluar dari bioskop, sabun cuci itu saya pakai untuk dalih. Jadi kalau ketemu Kismul Aman, kalau di pesantren dulu gitu ya, kita izin keluar. Ketika ketemu Ustadz atau Kismul Aman, seksi keamanan di pesantren itu, ditanyain, "Min aina antum?" Dari mana kamu? Saya angkat aja sabun cuci itu, seolah-olah mengatakan saya dari beli sabun cuci. Padahal alasan saya nggak berbohong kan, saya nggak ngomong kemana-mana, cuman saya ngangkat sabun cuci. Ini kenakalan saya dulu ya. Itu sebenarnya kan alasan yang masuk akal. Padahal sebenarnya alasan yang sebenarnya saya nonton film di bioskop. Ini jadi pengakuan nih. Kalau ada teman-teman alumni pesantren saya dulu mungkin jadi ketahuan nih. Bicara tentang yang terjadi belakangan ini pun demikian. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati saja menangkap berita ataupun komen ataupun status di sosial media. Selalu pikirkan bahwa ada dua alasan yang masuk akal dan yang sebenarnya.
beranjak dari nasihat Pak Didi M. Saleh itu, artinya sebenarnya kita harus belajar membaca pikiran di balik pikiran. Jadi ketika ada seorang mengatakan sesuatu, kita langsung menerjemahkan, oke, dia sedang memikirkan ini. Tapi jangan berhenti di situ. Coba baca perlahan-lahan pikiran di balik pikiran dia itu apa. Saya menulis satu puisi. Ya, ini karena ada seorang teman yang berkomentar di Instagram saya, Pak Putu kenapa nggak bersair tentang demo katanya. Ya udah, kalau gitu saya menulis satu puisi. Izinkan saya membacanya pada kesempatan saat ini. Tentang darah dan asap. Duduk melingkari meja, mereka merencana gulita. Kata disemai, ditebarkan, ranjau dipasangkan. Santap malam mereka rapat diam-diam, memetik rupiah yang telah ditanam, menikmati perlahan anyir darah dan asap beterbangan. Orang-orang dijadikan arang memanaskan hidangan. Kebencian dikipas-kipas, jendela ilmu ditutup, sesak dipelihara. Hanya jaminan hari pembelasan jadi alasan. Tetap tenang jalani hari, tetap terang ikuti kata hati. Temanggung 10 Oktober 2020. Ya, demikian. Silakan dinikmati, dibaca pelan-pelan, jangan terburu-buru. Ingat, selalu ada dua alasan yang masuk akal dan alasan yang sebenarnya. Jangan terpukau oleh alasan yang masuk akal, karena itu alasan pasti sudah melalui saringan si pembuat alasan. Bisa jadi ada tipu muslihat di sana. Bacalah alasan yang sebenarnya. Bagaimana caranya? Biasakan kita membaca pikiran di balik pikiran. Salam literasi. Assalamualaikum.